Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ayo Belajar PPKN. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari UKBM bab 2, norma dan keadilan. Kalian bisa siapkan UKBM-nya dan buku paketnya halaman 33. Kalian baca materi, pengertian, dan hakikat ya dari norma. Kemudian setelah itu coba kalian amati gambar pada UKBM, pada buku UKBM-nya. Di situ ada gambar salah satu contoh norma yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu aturan dilarang merokok. Saya kira gambar seperti itu seringkali kita jumpai anak-anak di area-area atau tempat-tempat yang memang tidak boleh ada kegiatan merokok. Kalian amati. Setelah kalian mengamati gambar tersebut dan membaca materi tentang hakikat dan pengertian norma, sekarang kalian coba menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah apa pengertian norma, kemudian mengapa norma diperlukan dalam masyarakat, dan mengapa kita harus menaati norma, kemudian bagaimana seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak ada norma, dan yang terakhir, mengapa masih ada orang yang selalu melanggar norma atau aturan. Supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa mengamati dan memperhatikan materi yang akan saya bahas hari ini. Pengertian norma. Anak-anak mungkin sering mendengar kata-kata norma atau pernah membaca apa itu norma. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan orang lain. Melalui interaksi, manusia bersosialisasi dengan orang lain. Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia adalah makhluk yang selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan sesamanya. Oleh karena keinginan manusia untuk bergaul dengan manusia yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Anak-anak, terkadang dalam menjalankan kehidupan sosial sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, konflik, pertikaian, atau perselisihan, berbeda pendapat, berselisih paham, dan sebagainya. Itu karena tiap-tiap manusia punya watak, ciri khas, sifat, dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka marah, ada yang gampang tersinggung, mungkin ada juga yang suka bergurau, dan macam-macam. Untuk hidup rukun berdampingan dengan manusia lain, dibutuhkan aturan-aturan yang disepakati sebagai pedoman kontrol sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan itu disebut norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Jadi setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut wajib untuk menaati. Sekarang bagaimana dengan masyarakat itu sendiri?
Bagaimana dengan individu masyarakat itu sendiri? Norma sudah dibuat, sudah disepakati bersama. Yang tadi sudah saya sebutkan, norma dibuat sebagai pedoman kontrol sosial dalam masyarakat. Apakah dibiarkan saja? Tentunya masyarakat harus mentaatinya. Norma atau peraturan itu dibuat untuk ditaati dan juga memiliki sifat memaksa. Dalam bermasyarakat, norma diperlukan agar menjadikan masyarakat yang tertib dan teratur, supaya tidak terjadi kebebasan yang mengakibatkan suatu perpecahan. Maka dari itu, kita harus mentaati norma yang ada, apalagi dalam bermasyarakat. Jadi anak-anak, norma yang sudah disepakati, yang sudah dibuat, dimanapun kita menemui suatu aturan, kita harus mentaatinya. Dimanapun kita berada, kita memang harus selalu mentaati norma yang ada, norma yang diberlakukan dalam wilayah tersebut. Nah, sekarang mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Dalam kehidupan sosial, kita tidak selalu dihadapkan dengan kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individual. Sehingga terkadang ada perbedaan, keinginan, pendapat, atau hal lainnya yang menyebabkan pertentangan atau perselisihan. Oleh karena itu, norma sangat diperlukan dalam masyarakat. Agar dalam sebuah masyarakat itu tercipta aturan yang sesuai, sehingga seluruh warga masyarakat maupun kelompok dapat hidup dengan tertib, rukun, tentram, serta tercipta keamanan dalam masyarakat. Oleh karena dengan adanya norma, maka kehidupan bermasyarakat menjadi lebih tertib dan tercipta keamanan dalam masyarakat. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tentram, aman, damai, rukun, teratur, dan seimbang. Lalu bagaimana seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak ada norma? Sekarang bisa kita bayangkan bagaimana seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak ada norma. Banyak norma yang berlaku, banyak aturan yang dibuat di dalam negara kita, itu masih ada saja yang melanggar, apalagi tidak ada norma. Apabila dalam kehidupan masyarakat tidak ada norma, semua individu bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Bisa saja mencuri, berkelahi, merampas hak orang lain. Bahkan tidak ada toleransi dalam kehidupan. Hidup jadi berantakan dan jauh dari kata teratur. Anak-anak, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam norma itu ada perintah, ada larangan, dan sanksi. Perintah ini tentunya hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita laksanakan. Larangan tentunya hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Sanksi tentunya dibuat untuk orang-orang yang sudah melanggar. Apabila kita menaati norma, hidup tentunya akan rukun, damai, tentram, dan seimbang. Kemudian melanggar, tentunya melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi bisa saja di penjara atau mungkin didenda. Lalu sekarang apa penyebabnya masih saja orang mau melanggar?
tentunya ada beberapa faktor penyebab orang selalu melanggar norma. Ada 2 faktor, bisa saja faktor internal, faktor dari dalam diri sendiri, manusia itu sendiri ya. Kemudian faktor eksternal, faktor lingkungan ini yang mempengaruhi. Faktor internal mungkin kurangnya pengetahuan tentang norma. Mungkin kurang tahu apa itu norma, apa tujuan norma itu dibuat, bagaimana seandainya melanggar norma. Pengetahuan itu kurang paham mungkin. Kemudian rendahnya kualitas pendidikan. Mungkin pendidikannya masih rendah. Kemudian desakan faktor ekonomi. Desakan faktor ekonomi mungkin saja salah satu penyebab, karena mungkin kepepet atau terpaksa mencuri, merampok karena memang dibutuhkan, jadi orang bisa melanggar. Kemudian yang paling mendasar adalah tentunya rendahnya kesadaran hukum. Meskipun orang berpendidikan tinggi, pendidikannya tinggi, ekonominya bagus, tapi tidak ada kesadaran untuk menaati norma. Itu juga merupakan salah satu penyebab orang melanggar. Kemudian faktor eksternal, faktor dari lingkungan. Mungkin ada pengaruh teman yang tidak patut dicontoh. Jadi hati-hati anak-anak kalau memilih teman. Jangan sampai kalian salah pilih teman yang bisa mengakibatkan kalian terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar. Kemudian mungkin karena perbedaan kepentingan. Nah anak-anak, itulah tadi pembahasan materi tentang norma, pengertian norma dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan dengan baik, dan kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.